Shalom adik-adik, selamat pagi. Lose senang sekali karena Lose Ika bisa menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah, tak terasa ya adik-adik ya, hari ini adalah tanggal 15 Juni. Kita sudah memasuki pertengahan bulan Juni. Kita bersyukur bersama-sama untuk penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari ya. Karena sampai saat ini Tuhan memberkati kita, Tuhan juga masih memberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita. Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan menolong kami dan memimpin kami. Kami semuanya boleh bangun dengan sukacita yang baru, kekuatan yang baru, dan terlebih lagi pada pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, supaya kami boleh bersama-sama melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik, Lose mau kasih tahu dulu ya sama adik-adik semuanya ya, bahwa di dalam renungan harian sekolah minggu KTB ini, kita secara khusus mau belajar kitab Daniel. Maka kalau adik-adik menyaksikan di dalam renungan beberapa hari yang lalu, kita memulainya dalam Daniel pasal yang pertama. Nah, hari ini kita mau belajar di dalam kitab Daniel pasalnya yang keempat. Memang pembacaan firman Tuhan kita ini cukup panjang ya adik-adik ya. Tapi seperti biasa, Lose punya satu video untuk saksikan bersama-sama supaya kita mengerti dan kita juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yuk, kita tonton videonya bersama-sama. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Daniel datang menghadap aku, lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Katakanlah kepadaku maknanya." Lalu berdirilah Daniel. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. "Ya Raja, pohon yang tuanku lihat itu, tuankulah itu. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui
bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang. Segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Nah, adik-adik, kita semuanya tadi sudah menyaksikan videonya bersama-sama ya. Kita belajar dari mimpi Raja Nebukadnezar dan Daniel mengartikan mimpi tersebut. Maka yang menjadi pelajaran untuk kita semuanya adalah jadilah pribadi yang senantiasa tidak sombong, tidak congkak. Untuk segala sesuatu yang telah kita capai, contohnya saja nih ya, mungkin di antara adik-adik berprestasi dalam studinya, di dalam sekolahnya, mendapatkan peringkat yang bagus, mendapatkan nilai yang bagus. Itu tidak membuat kita untuk sombong, tidak membuat kita untuk congkak. Karena Tuhan pastinya tidak senang dengan anak-anak yang demikian ya adik-adik ya. Atau mungkin saja adik-adik memiliki prestasi di dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang adik-adik ikuti. Nah, prestasi-prestasi itu, pencapaian-pencapaian itu tidaklah membuat adik-adik menjadi sombong. Adik-adik harus menjadi anak-anak yang tetap rendah hati. Adik-adik harus menjadi anak-anak yang menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan adik-adik itu merupakan pemberian Tuhan. Tidak ada yang dibanggakan di dalam diri kita sendiri, tidak ada yang perlu untuk kita banggakan atas apa yang telah kita capai. Karena itu semua adalah pemberian Tuhan. Maka kita semuanya juga harus menyadari ya adik-adik ya, bahwa segala sesuatu hanya bagi Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari yang mengingatkan kami. Untuk kami senantiasa tidak menjadi anak-anak yang sombong, tidak menjadi anak-anak yang congkak. Karena kami menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami hari lepas hari, bahkan prestasi-prestasi yang telah kami capai, itu merupakan pemberian dari Tuhan. Ajar kami untuk menjadi
anak-anak yang rendah hati. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa terus bergantung kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan kita hari ini ya. Sampai ketemu besok. Dadah.